Kemiskinan di daerah istimewa Yogyakarta mencapai 11,49%, menduduki peringkat ke-12 provinsi dengan kemiskinan tertinggi di Indonesia. Dan sudah bersama saya melalui sambungan virtual Beni Suarsono, Kepala Bapeda Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi Pak Beni, salam sehat Pak. Selamat pagi Mas Yuda, sehat selalu. Iya, alhamdulillah Pak. Pak, ini Semuanya kita ya. selalu. Pak, ini informasi terkait dengan kemiskinan yang dirilis oleh BPS ya terkait dengan Yogyakarta. Pemerintah DIY menyebut ini ada anomali Pak di balik laporan BPS yang menyebut Provinsi Yogyakarta termiskin sepulau Jawa. Bapak mungkin bisa menjabarkan sebenarnya anomali di balik laporan BPS itu apa Pak? Ya, terima kasih Mas Yuda. Jadi diskusinya memang menjadi sangat menarik ya karena keunikan-keunikan itu orang menyebutnya menjadi anomali. Tapi sesungguhnya perlu kami sampaikan terlebih dahulu Mas Yuda bahwa angka-angka ini adalah agregasi dari kinerja semua yang kita lakukan di DIY termasuk dalamnya angka-angka agregasi di kabupaten kota. Kita tahu angka 11,49 itu ternyata dari statistik menjadi tertinggi se-Pulau Jawa, tetapi tidak terbanyak se-Pulau Jawa, Mas Yuda. Sehingga ini menjadi diskusi awal kita untuk nanti nyambung ke diskusi berikutnya. Kenapa anomali? Pertanyaan besarnya kita, sehingga kita juga tidak sedang ingin selalu berlindung dengan frase anomali. Kita ingin bedah sesungguhnya secara mikro, kita tidak bisa mendiskusikan kemiskinan itu hanya dari angka makro yang sudah tersusun dan terinformasikan. Sehingga ketika kita bicara anomali, memang harus disandingkan juga dengan angka-angka yang sama melalui ilmu-ilmu akademis yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh misalnya, kenapa kita semua selalu menyebut anomali atau paradok. Pada sisi angka kemiskinan 11,49 sebetulnya sesungguhnya naiknya sangat tajam adalah antara bulan Maret 2022 ke September 2022. Maret 2022 angkanya sudah di angka 11,34 naik menjadi 11,49 dibandingkan year to year September 2021 ke September 2022 sebenarnya sudah terjadi penurunan secara signifikan, tapi angkanya tetap masih tertinggi Pulau Jawa, ya tidak terbanyak Mas Yuda. Di sisi lain kita lihat angka-angka terutama di indeks pembangunan manusia, di mana ada 3 komponen indikator utama di indeks pembangunan manusia. Pertama soal bagaimana DIY membangun kesehatan, ya ukurannya satu kan kesehatan. Bisa dilihat kesehatan dari angka atau indeks usia harapan hidup, di mana angka harapan hidup di DIY adalah tertinggi atau terpanjang semasa sekarang ini gitu, dengan 75, rata-ratanya begitu. Kemudian dari indeks yang kedua adalah soal kesehatan. Ya, tadi soal kesehatan. Yang kedua adalah soal pendidikan. Pendidikan usia harapan rata-rata lama sekolah di DIY adalah 15, artinya setara dengan diploma 3. Harapan sekolahnya 9, yang memang harus kita akui bersama adalah soal ekonomi. Jadi dari indikator utama indeks pembangunan manusia adalah soal ekonomi. Ekonomi adalah daya beli, di mana ukuran-ukuran yang termuat di dalam statistik itu adalah bagaimana pengeluaran dan asupan makanan yang dinikmati oleh seseorang sehingga diukur menjadi statistik yang sekarang kita ketahui. Ini angkanya menjadi ekstrim. Berikutnya kemudian dari indeks desa membangun, ya indeks desa membangun ini mencirikan bahwa pembangunan di desa yang memang konotasinya miskinnya lebih tinggi dibanding perkotaan yang selama ini kita kenal, itu indeks pembangunan desanya di DIY tidak ada lagi desa sangat tertinggal ataupun bahkan berkembang, semuanya pada kategori maju dan mandiri. Sementara dari indeks yang lain kita bisa melihat indeks kebahagiaan hidup, kemudian indeks kesejahteraan dan seterusnya. Ini menggambarkan statistik yang saling berhadapan walaupun kadang tidak bisa apple to apple Mas Yuda gitu. Sehingga dengan angka-angka yang disandingkan semacam ini belum bisa kami suguhkan secara perbandingan secara sangat nyata sehingga kita menyebutnya paradok. Sementara secara kultur masyarakat Jogja itu lebih pada suka geminas titi turun hati-hati. Artinya begini, tidak mudah untuk membelanjakan sesuatu kalau memang tidak perlu dibelanjakan gitu. Kemudian
hal-hal yang lain yang menjadi investasi masyarakat itu belum termunculkan di dalam perbandingan ketika seseorang dinyatakan, oh kenapa tidak belanja gitu, atau kenapa tidak beli, sementara dia punya investasi apa namanya berasnya mengambil sendiri di apa namanya di sawah, kemudian sayurannya bisa diambilkan di kebun dan seterusnya. Ini kan yang kita sebut dengan investasi. Kemudian berikutnya eh, karena cirinya tadi harapan lama sekolahnya itu menjadi terbaik begitu, orang menginvestasikan untuk pendidikan. Sehingga kalau kita melihat dari sisi asupan makanan dan pengeluaran memang tidak bisa dilihat dari bagaimana dia mengeluarkan dan bagaimana dia menjadi asupan di dalam ukuran-ukuran itu. Mhm. Ini Mas Ya. Yuda yang mungkin diskusi awal Mhm, mhm. bagaimana kita memandang sekali lagi angka ini adalah angka yang menjadi trigger kami melihat lebih jauh secara mikro sebetulnya kalau kita sebutkan pada kalau kita dulu bahasanya ada bahasa statistikanya namanya desil, kalau sekarang sudah harus membaca presentil, artinya kedalaman dan keparahan itu. P1, P2 menunjukkan karakter perbaikan atas menurunnya gap antar wilayah, ya antar wilayah. Mhm, Kalau mhm. saya nyebut Mas Yuda misalnya di DIY itu kan ada 4 kabupaten 1 kota gitu. Ya. Selatan itu terdiri dari Gunung Kidul, Bantul, kemudian Kulon Progo itu kita sebut biasanya wilayah selatan. Kemudian ada wilayah tengah, kota Jakarta, wilayah utara ada Sleman. Memang terjadi gap antar wilayah di dalam apa namanya, baik itu dari sisi pendapatan maupun dari sisi bagaimana dia melakukan belanja begitu ya. Sehingga ini harus kita dorong. Maka angka inilah menjadi trigger bagi kami melihat Ya. kedalaman dan keparahan itu menjadi utama di Mhm. kami sehingga berikutnya harus kita tata betul. Di samping memang ada anomali-anomali yang secara spesifik memang sulit Ya. untuk disandingkan, bahasa kami dibandingkan gitu. Yang lalu memang data-data statistik ini kan harus bisa dibandingkan dengan apa namanya daerah lain gitu Mas Yuda. Ya, Pak Beni, saya tertarik dengan kesenjangan dalam masyarakat di Yogyakarta, ada 5 kabupaten, kemudian bagaimana purchasing power mereka. Yang menarik data dari BPS sendiri mengatakan bahwasanya rasio Gini atau Gini rasio itu data dari BPS ada gap cukup besar 0,459. Ini menunjukkan kesenjangan antara si kaya dan miskin di Yogyakarta itu makin melebar, Pak. Lalu bagaimana Anda melihat hal ini? Iya Mas Yuda, maka ketika kita bicara tadi angkanya 11,49 itu kan berdampak kepada pengembangan wilayah. Nah, kata kuncinya adalah pemerataan dan mendorong pembangunan ke selatan tadi gitu. Mhm. Jadi kalau dulu orang semua orientasinya bangunan itu ada di utara, di Sleman dan kota, sekarang sudah dorong pembangunan itu ke arah selatan. Artinya reorientasi kita kembali membangun wilayah selatan yang memang terjadi gap baik Gini maupun rasionya akibat ketimpangan di kemiskinan tadi, maka rencana pembangunan kita ke selatan. Contoh paling konkret Mhm. Mas Yuda, sudah terbangun terbentang jalan sepanjang 116 kilo di jalur lintas selatan-selatan. Mungkin Mas Yuda Mhm. experience ke sana nanti kita lihat. Sehingga kita bisa dibuka ke selatan. Mhm. Kemudian di Kulon Progo itu sudah terbangun hotel bintang 4 ke atas ya, yang sudah ada Mhm. huniannya ada 1 bintang. Hotel yang Mhm. dulu tidak Mhm. pernah ada. Mhm. Di Gunung Kidul sekarang sudah ada bangunan hotel bintang 4 di Gunung Kidul. Ya. Dan seterusnya akan kita kerahkan. Dari sisi pendidikan, kami didukung oleh UIN, oleh Gajah Mada membangun cabang pendidikan di Kulon Progo maupun di Gunung Kidul. Supaya apa? Persebaran itu lalu nanti anak belajar mahasiswa itu bergeser dari dulu orientasi selalu ke utara di Sleman dan di kota, bergeser ke selatan supaya apa? Bisa mengurangi gap antar wilayah tadi. Mhm. Karena wilayah selatan itu kalau sederhananya kan jarang melihat tulisan sale-sale ya Mas gitu ya. Sale gitu maksud saya gitu. Sale diskon up sekian gitu. Iya. Tapi di utara kan marak sekali sehingga Mhm. belanja itu tumbuh kan. Baik. Sementara di selatan pergeseran uang itu dilakukan dengan pertukaran barang begitu. Punya pisang ditukar sayur, punya sayur ditukar beras dan seterusnya begitu. Sehingga tidak terlihat adanya sirkulasi ekonomi yang bentuknya uang yang bergulir begitu. Bila dibandingkan wilayah tengah dan selatan Mas Yuda. Iya, Pak Beni, yang menarik tadi katakan terkait dengan bagaimana pemerataan terhadap pembangunan, kemudian juga
purchasing power di masyarakat utara selatan Yogyakarta berpengaruh. Ini sepertinya inline dengan Gubernur DKI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X yang mencanangkan visi misi untuk membangun daerah selatan sebagai salah satu upaya pemerataan. Nah, kalau bicara mengenai selatan, mengapa di Yogyakarta terkesan lebih lambat, Pak? Apakah memang secara geografis tidak begitu menguntungkan buat para petani ataupun juga para wisatawan tidak terlalu tertarik. Tapi tadi Bapak katakan di Gunung Kidul sudah mulai banyak hotel karena kita juga mengingat Gunung Kidul salah satu kawasan wisata yang mencanangkan wisata bahari ya dengan pantainya yang begitu banyak. Tapi di satu sisi juga mungkin Bantul terkendala pariwisata juga accessibility. Lalu mengapa Pak tidak terjadi pemerataan di Yogyakarta dan cukup lama Pak pemerataannya terjadi? Ya, Mas Yuda, jadi selatan itu kan hampir 3/4 luasan wilayah DIY kalau kita baca. Kita bisa Gunung Kidul aja. Gunung Kidul luas wilayahnya 46, sekian %. Jadi luasnya luar biasa. Bentang alam ini lalu mempengaruhi daya dukung kita terhadap selatan. Nah, mengapa sekarang kita semua dari data-data statistik kita harus ke selatan? Karena kita belajar dari proses pengalaman itu sehingga RPJMD 2 tahun terakhir yang 2022 kemudian ke 2027 sebelumnya ada tahun-tahun sebelumnya itu arahnya sudah ke selatan. Cuma memang agregasinya atau akselerasinya tidak secepat di utara karena tadi fokus orang investasinya di utara, ya kan? Yang sudah aksesibilitasnya sudah lebih memadai. Maka kami semua kita dorong ke selatan. Maka sekarang sedang dibangun pelabuhan perikanan Gesing di selatan di Gunung Kidul, ya juga akan memompa kinerja ekonomi di wilayah sana. Kenapa tadi kita orientasinya membuka hub dengan jalur lintas selatan-selatan. Sekarang sudah terbuka untuk wilayah ke pantai. Jadi tidak ada hanya pantai, tetapi juga lautnya yang belum didaya gunakan secara optimal. Ya, menggeser mindset dari petani tanda kutip ke nelayan juga bukan barang yang bisa membalik sebelah tangan, Mas Yuda gitu ya. Tidak seperti membangun fisik. Perlu reorientasi yang terus-menerus masif dilakukan karena peluang kita di ekonomi itu sesungguhnya ada di selatan, ya sesungguhnya dari selatan ada pantai dengan keindahannya, ada laut dengan perikanannya belum tereksploitasi dan sebagainya, sehingga itu kita buka ke selatan. Belum lama ini kita juga buka jalur yang tengah yang dulu kita sering macet ketika mau ke Gunung Kidul, akses wisatanya terhambat di Piungan. Kita sudah buka akses tengah, jadi melalui jalur Breksi ke atas ke Candi Ijo, terus ke atas lagi ke Ngelanggeran. Itu upaya-upaya membuka akses di selatan gitu, yang memang secara geografis lebih menantang dibandingkan wilayah utara dan tengah. Gitu. Baik, sembari menunggu progres pembangunan infrastruktur, kemudian distribusi terkait dengan bagaimana investor akan tertarik ke kawasan selatan Yogyakarta. Ini yang menarik Pak terkait dengan kalau kita bicara mengenai angka kebahagiaan ya Pak ya. Yogyakarta memang dikatakan BPS angka kemiskinannya tinggi di Jawa, tapi di sisi lain yang menarik adalah sebagai provinsi yang tingkat indeks kebahagiaan warganya tinggi. Mungkin Pak Beni bisa menceritakan mengapa ini sangat kontradiktif ya Pak, mengatakan kemiskinan tapi orangnya lebih bahagia. Apakah ini juga dipengaruhi oleh kultur dari masyarakat Yogyakarta sendiri juga Pak? Iya Mas Yuda, tadi dengan tidak ingin saling menghadang soal statistik, tapi faktanya kan kita hadapi realita sesungguhnya di lapangan, Mas Yuda. Jadi kebahagiaan tinggi, usia harapan hidupnya panjang gitu, ikrarnya bagus, indeks desa membangunnya juga tinggi gitu. Ini kalau kita hadapkan kan lalu tidak ketemu angka statistiknya gitu. Tapi baiklah, kami tidak akan lalu bertahan mati-matian kenapa menjadi tertinggi gitu ya. Kami akan urai saja begitu Mas Yuda supaya kita di dalam membangun itu kita bisa menerima masukan dari semua unsur. Hadirnya Sensin pagi hari ini sebenarnya kita mencerahkan kita semua bagaimana kita memposisikan DIY yang tadi konon kemiskinannya tertinggi tetapi kok iya bisa ya. Kan kalau secara teori kan tidak ketemu Mas Yuda. Orang miskin kok seneng gitu. Kan realita di lapangannya tidak bakal ketemu teorinya gitu. Kemudian yang kedua, orang miskin kalau usia harapan hidupnya bisa panjang ya. Kan realiti akademinya juga tidak ketemu. Lah, oleh sebab itu sebetulnya ada tadi pepatah kita kembali. Orang Jogja itu memang Geminas itu turun hati-hati gitu ya. Jadi memang selalu mewaspadai gejala itu. Saya ambil contoh paling konkret. Mas Yuda sering ke Jogja ya? Iya Pak. Nah, sering ke Jogja. Coba kita pelajari sama-sama.
Kalau Mas Yuda sarapan pagi mau di Kadipiro kan ada soto yang menghadap ke selatan yang kondang sampai hari ini gitu Mas Yuda. Kenapa ketika apa namanya yang disajikan habis terus kemudian tidak buka malamnya? Kan pertanyaan paling sederhana sebetulnya, ya kan? Mhm. Artinya pada posisi itu berkah itu menjadi sangat luar biasa. Sekali lagi kami tidak sedang nutupi perkara orang Jogja itu mudah bersyukur begitu, tidak, tetapi ini memang fakta di lapangan yang kita Baik, hadapi Mas Yuda. iya, Sehingga realita angka itu kami dorong pembangunan ke selatan. Tidak hanya ke selatan, kami harus dukung dengan keniscayaan teknologi informasi. Ya. Kemudian di mana letaknya? Ada di kelurahan. Maka kami akan dorong reformasi birokrasi kelurahan dan reformasi apa namanya masyarakat yang ada di kelurahan. Bentuknya apa? Pemberdayaan yang harus kita lakukan. Dan nanti akan segera kami rilis Mas Yuda kemiskinannya ekstrimnya yang memang tidak mungkin kami lakukan pemberdayaan. Yang bisa hanya kami lakukan adalah bagaimana DIY mampu melindungi dan memberikan jaminan hidup warga miskin yang sudah tidak bisa diapa-apakan. Nah ini proses penyelesaian data itu harus konkret karena harus by name, by address dan fakta di lapangannya ketemu. Nah nanti baik. akan terurai angka-angka ini Ya, yang bisa kami informasikan lebih lanjut. ya. Terima kasih sekali Pak Beni buat waktunya. Mudah-mudahan tadi rencana untuk meningkatkan produktivitas, infrastruktur, dan juga investasi di Yogyakarta Selatan bisa segera tersenggara sehingga angka kemiskinan secara statistik juga bisa diperbarui dan juga bisa meningkatkan taraf hidup dan kebahagiaan yang inline juga dengan pendapatan masyarakat Yogyakarta. Salam sehat selalu Bapak. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Mas Yuda, salam sehat selalu. Salam dari Jogja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.